berikut adalah contoh rekap final dari jumlah pelamar P3K Guru tahun 2023. Nah, di sini nanti kita akan bisa mengecek dan juga memprediksikan, yaitu daftar nama guru honorer yang dapat dikatakan sebagai 100% bisa lulus ya dalam seleksi P3K Guru 2023 ini, baik itu dalam kategori pelamar khusus maupun juga pelamar umum. Tentunya di sini nanti akan ada syarat dan juga ketentuan masing-masing untuk kita itu mendapatkan formasi P3K 2023. Nah, dengan mekanisme seleksi P3K 2023 sesuai dengan juknis, kira-kira seperti apa peluang kita? Silakan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, di sini kita mendapatkan yaitu contoh rekapitulasi pelamar P3K tahun 2023. Ya, mana di sini di cut off ketika itu sudah dilakukan penutupan untuk pendaftaran ya, yaitu P3K yang kebutuhan khusus. Nah, sobat-sobatnya di sini kita cek yaitu dari formasi jabatan yang dibuka dalam suatu daerah. Ya, mana di sini terjadi sebuah data yaitu antara jumlah kebutuhan dengan jumlah pelamar. Ini adalah untuk yang pelamar khusus, jumlah kebutuhan ini ada 1.500, kemudian jumlah pelamarnya ini ada 2.561. Kalau misalkan di sini kita cermati, maka kita dari awal ini bisa memprediksikan yaitu kategori guru honorer mana saja yang nanti bisa lulus 100% dan manakah nanti yang kita itu mungkin saja belum bisa lulus ya untuk seleksi P3K Guru tahun 2023. Seperti yang kita ketahui bahwa untuk mekanisme seleksi P3K Guru tahun 2023 ini adalah dari seluruh kategori pelamar, baik itu pelamar prioritas, kemudian THK 2, guru honor sekolah negeri masa kerja lebih dari 3 tahun, kemudian lulusan PPG dan juga guru non ASN. Maka di sini bersama-sama melakukan pendaftaran. Nah, kemudian untuk pendaftaran ini dalam jangka waktu yang berbeda yang sudah diatur untuk timelinenya, rentang waktunya teman-teman. Nah, kemudian dari seluruh peserta ini melakukan pendaftaran yaitu nanti ikut seleksi administrasi, kemudian setelah lulus seleksi administrasi nanti kita ikut mekanisme seleksinya masing-masing. Kalau misalkan kita termasuk dalam kategori guru pelamar prioritas 1 atau P1 atau guru yang sudah lulus passing grade, maka di sini kita melewati seleksi administrasi, artinya kita itu 100% ya untuk lulus di sini nanti. Dikarenakan untuk seleksi administrasi itu ikut dari seleksi di tahun 2021. Termasuk juga untuk seleksi kompetensi pun juga demikian. Untuk yang pelamar prioritas ini adalah tidak ikut seleksi kompetensi. Artinya teman-teman setelah melakukan resume pendaftaran untuk yang guru lulus passing grade ini langsung mendapatkan penempatan ketika nanti pengumuman hasil seleksi teman-teman. Berikutnya untuk teman-teman THK 2 dan juga guru honor sekolah negeri masa kerja lebih dari 3 tahun, maka setelah nanti kita lulus seleksi administrasi, kita akan ikut seleksi kompetensi menggunakan materi tes SJT teman-teman, yaitu situational judgment test. Setelah itu nanti kita ikut seleksi kompetensi tambahan. Ini adalah untuk pembobotannya untuk SJT itu 70%, kemudian untuk yang tambahan ini ada 30%. Kemudian kita menunggu kelulusan yaitu di pengumuman ini. Nah, selanjutnya untuk yang pelamar umum nanti kita ikut pendaftaran, kemudian resume, kemudian lulus seleksi administrasi, kita mengerjakan seleksi kompetensi teknis yaitu bidang studi jabatan masing-masing. Kalau misalkan saya guru PJOK, ijazah PJOK, berarti nanti materi tesnya itu adalah pedagogik dan juga dari materi profesional terkait tentang PJOK ya. Nah, kemudian setelah itu kita ikut seleksi kompetensi tambahan, kemudian kita menunggu pengumuman hasil seleksi. Nah, di sini kita asumsikan yaitu dari seluruh kategori pelamar baik itu yang khusus maupun juga umum, ini kita lulus seleksi administrasi semuanya. Kemudian kita lulus seleksi kompetensi, baik itu lulus passing grade maupun juga untuk yang P2 P3 ini enggak ada passing grade-nya ya. Kemudian di sini kita sudah sampai pada pengumuman hasil seleksi. Nah, di sini seperti yang kita ketahui bahwa untuk urutan pemenang itu adalah diurutkan penempatannya dari seluruh formasi yang ada di Dinas Pendidikan. Itulah yang pertama diberikan untuk yang pelamar prioritas dulu. Ini dari peringkat terbaik terlebih dahulu. Kemudian jika masih ada formasi diberikan kepada THK 2. Jika masih ada formasi diberikan kepada guru sekolah negeri masa kerja lebih dari atau sama dengan 3 tahun. Kemudian jika masih ada formasi maka akan diberikan kepada teman-teman yang pelamar umum. Nah, selanjutnya di sini dari awal di sini kita bisa memprediksikan. Coba misalkan saja di sini untuk ahli pertama guru animasi teman.
Nah, misalkan di sini ahli pertama guru animasi, ini adalah asumsinya dari semua pelamar ini jumlah pelamarnya ini adalah untuk teman-teman yang pelamar kebutuhan khusus ya. Atau di sini yang dari pelamar prioritas, kemudian THK 2 dan juga guru sekolah negeri masa kerja lebih dari atau sama dengan 3 tahun. Nah, jika di sini untuk jumlah kebutuhan ini ada 1. Kemudian di sini ada pelamar khususnya jumlahnya 2. Maka di sini nanti akan yang lulus itu 1, teman. Jadi yang 1 nanti belum bisa lulus. Nah, kemudian penentu kita bisa lulus yang mana? Misalkan di sini ada 2 orang ya. Misalkan di sini adalah A, kemudian yang berikutnya ada B. Kalau misalkan A ini adalah dia itu P1 atau guru yang sudah lulus passing grade, maka dia yang akan menempati formasi. Misalkan yang B ini adalah dia itu THK 2. Nah, maka nanti secara urutan ini yang menjadi pemenang ini adalah yang dari P1 ya. Nah, ini adalah nanti kalau misalkan kita cek yaitu apakah nanti kita itu dari 2 orang ini aman atau enggak. Tentunya yang aman adalah hanya 1 ya. Yang satunya nanti belum bisa lulus. Nah, kemudian di sini untuk guru PKN, misalkan guru PKN ini formasinya itu adalah 30, kemudian pelamarnya dari pelamar kebutuhan khusus ini ada 170. Berarti nanti di sini ada sekitar 140 yang belum bisa lulus ya. Artinya mereka nanti dari di sini nanti akan diambil yang P1, yaitu penempatan P1 nanti nggak ikut tes, langsung ditempatkan. Kemudian sisanya THK 2 dan juga guru honor sekolah negeri di sini nanti akan mengikuti seleksi menggunakan mekanisme seleksinya masing-masing untuk memperebutkan formasi. Kalau misalkan kita melihat kira-kira manakah kategori guru honorer yang aman dan lulus 100%, ini adalah kita bisa melihat yaitu di sini ada misalkan coba di sini adalah untuk yang jumlah kebutuhan lebih banyak daripada jumlah pelamar. Coba teman-teman bisa melihat di sini yaitu untuk ahli pertama guru teknik jaringan komputer dan juga telekomunikasi. Nah, di sini guru teknik jaringan komputer dan telekomunikasi jumlah kebutuhan ini ada 7, kemudian jumlah pelamar khusus ini ada 4. Nah, otomatis di sini nanti peluang besar teman-teman dari 4 ini bisa lulus semua ya pada seleksi P3K Guru tahun 2023 ini. Nah, tentunya juga di sini sebagai indikasi kalau misalkan di sini jumlah kebutuhan ada 7, yang kebutuhan khusus ada 4, ini adalah masih ada 3 formasi. Nah, 3 formasi ini yang bisa didaftar dan diperebutkan oleh teman-teman pelamar umum yang di sini ya. Syaratnya nanti lulus ambang batas dan juga mendapatkan peringkat terbaik, teman-teman. Nah, inilah contohnya. Nah, berikutnya di sini kalau misalkan ini yang guru broadcasting dan juga perfilman ya. Ini adalah kebutuhannya ada 2, kemudian pelamarnya ada 4. Nanti akan dilihat dari per kategorinya untuk urutan penempatannya. Nah, berikutnya nanti yang lulus akan 2, kemudian yang 2 ini nanti belum bisa lulus, teman-teman. Jadi kalau misalkan kita bicara peluang besar untuk bisa lulus dan juga ditempatkan, itulah manakala dari jumlah kebutuhan itu lebih banyak atau mungkin juga sama dengan dari jumlah pelamar kebutuhan khususnya. Namun juga nanti kita juga tetap akan bisa melihat ya di sekolah kita itu ada kebutuhan atau enggak. Kemudian di instansi kita itu masih ada kebutuhan atau enggak. Dikarenakan pada seleksi P3K Guru tahun 2023 ini juga tidak akan kembali, yaitu melakukan pergeseran ya dari guru sekolah induk dari sekolah induknya, teman-teman.